Hai guys, kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul Friday the 13th. Film ini dirilis pada tahun 2009. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki dan diberi umur panjang. Kertas karton pohon anggur, semoga para penonton dapat terhibur. Film diawali di sebuah hutan. Diperlihatkan seorang wanita separuh baya, yaitu ibu dari seorang yang bernama Jason, mengejar wanita muda yang katanya ia membiarkan anaknya Jason tenggelam. Kemudian wanita muda itu membacok leher si ibu. Sebelum kematiannya, si ibu berwasiat kepada anaknya, Jason harus menghukum mereka semua siapa saja yang datang ke tempat tersebut dan menyuruh membunuhnya. Kill for mother. Film berlanjut beberapa tahun kemudian. Sekelompok muda-mudi yang merupakan para pencinta alam mau melakukan kegiatan berkemah. Keributan kecil terjadi antara Richie dan Wade yang dipercaya sebagai penunjuk jalan. Sepertinya salah dalam membaca peta dan mengikuti GPS, sehingga mereka tersesat waktu pun hampir malam. Akhirnya mereka memutuskan untuk bermalam dan mendirikan tenda di tempat tersebut yang katanya bagus dan tempatnya juga sudah dibersihkan. Ternyata Wade dan Richie mempunyai niat buruk, yaitu mencari tanaman ganja di sana. Malam hari pun tiba. Mereka membuat api unggun di sekitar tenda untuk menghangatkan suasana dan mengeluarkan camilan yang mereka beli di minimarket sebelumnya sambil menenggak nutrisari kalengan. Wade memberitahu kepada teman-temannya bahwa perkemahan tempat mereka berada sekarang telah ditutup 20 tahun yang lalu. Seorang wanita menjadi gila dan membunuh para konselor, menyalahkan mereka atas tenggelamnya putra satu-satunya yang bernama Jason. Ibunya membunuh semua, namun ada satu wanita yang selamat. Wanita itu memenggal leher si ibu. Jason kembali dan menyaksikan leher ibunya terpenggal. Tetapi teman-temannya meremehkan cerita Wade. Wade sangat yakin dengan cerita yang terjadi di sebuah tempat yang bernama Camp Crystal Lake. Sepasang kekasih dari mereka, yaitu Mike dan Whitney, meninggalkan tempat berkumpul yang katanya mau jalan-jalan dan mereka berhenti di sebuah tempat. Sementara Wade, Richie, dan kekasihnya masih berada di dekat api unggun. Wade bilang kepada Richie bahwa mereka berada di setengah mil dari ladang ganja yang mereka cari-cari. Lalu Wade pun pergi meninggalkan tempat itu setelah diberi kode oleh kekasih Richie. Ia pun pergi ke tengah hutan untuk buang air kecil. Secara tidak sengaja ia menemukan ladang ganja yang ia cari-cari sebagai tujuannya berkemah. Tiba-tiba saja seseorang berpenutup kepala menyerangnya dan Wade pun modar. Sementara Richie sedang enak-enak dengan kekasihnya di dalam tenda. Mereka mencurigai Wade sedang mengintip. Kemudian Richie keluar dari dalam tenda untuk mencari Wade. Ia pun menemukan Wade yang ternyata telah tewas. Lalu Richie pun berlari menuju tenda. Terlihat kekasihnya Amanda tergantung di atas kobaran api. Sialnya kakinya terkena ranjau dan Amanda pun mati terpanggang. Sementara Mike dan Whitney mendekati gapura yang bertuliskan Camp Crystal Lake. Mereka menemukan sebuah rumah yang sudah tua dan lapuk, lalu masuk ke dalamnya. Kemudian mereka menemukan sebuah kalung yang ada foto seorang wanita dan sebuah tempat tidur yang bertuliskan Jason. Mike dan Whitney menemukan sebuah kepala dan pintu pun tertutup. Tiba-tiba saja sebilah golok keluar dari lantai bawah, membuat Mike dan Whitney ketakutan. Sialnya, tangan dan kaki Mike tertancap golok yang sangat tajam. Mike pun diseret ke bawah rumah oleh seorang berpenutup kepala yang tidak lain adalah Jason. Kemudian Whitney mencoba melarikan diri dari rumah itu menuju tenda. Ia mencoba menolong Richie untuk melepaskan ranjau di kakinya. Lalu muncul Jason langsung menancapkan goloknya ke jidat Richie dan Richie pun modar. Film berlanjut 6 minggu kemudian. Di sebuah pom bensin terlihat beberapa pemuda datang dengan sebuah mobil untuk membeli bensin dan camilan. Sebuah motor besar terparkir di sana, milik salah satu pengunjung yang singgah di pom bensin tersebut. Ia bernama Clay Miller, sedang mencari adiknya yang telah hilang 1,5 bulan yang lalu. Karena terlalu lama bertanya kepada kasir, ia pun ditegur oleh pengunjung lain yang mau bayar. Pada akhirnya, ia pun menyingkir. Kemudian, Clay telah sampai di daerah yang bernama Crystal Lake. Seorang ofisir polisi memberhentikannya. Sepertinya polisi tersebut telah mengerti maksud kedatangan Clay di tempat tersebut, mencari adiknya yang hilang 1,5 bulan yang lalu.
Sepertinya Clay telah menghubungi pihak kepolisian tapi mereka tidak menemukan adiknya. Clay bilang ibunya telah meninggal karena suatu penyakit, sedangkan adiknya tidak hadir di acara pemakamannya. Padahal adiknya Whitney yang menjaga dan merawat ibunya selama sakit. Singkat waktu, para pemuda dengan mobilnya telah sampai di sebuah villa milik salah satu dari mereka yang bernama Trent, dan mereka pun langsung masuk ke dalamnya. Dengan pemandangan yang bagus, mereka melepas penat setelah melalui perjalanan panjang. Setelahnya, mereka mengadakan pesta minuman, sementara Trent dan seorang wanita yang bernama Jenna menikmati pemandangan di tepi danau dekat dengan villa. Lalu Trent dan Jenna membersihkan mobil. Datang Nolan bersama kasihnya mau pergi ke Danau Crystal Lake dan Trent meminjamkan mobilnya tersebut. Trent berpesan kepada Nolan agar tidak menaiki perahu miliknya di danau sana. Sementara Clay dan motornya berada di tengah persawahan, ia singgah di sebuah rumah. Siapa tahu penghuni rumah itu telah melihat adiknya. Tiba-tiba saja seekor anjing menggonggong sehingga membuat Clay kaget. Kemudian keluar seorang nenek dan mengatakan bahwa adiknya Whitney tidak hilang, melainkan telah tewas. Tetapi tidak mau menyebutkan siapa pelakunya, ia pun langsung masuk ke dalam. Setelahnya, Clay mendatangi sebuah pabrik penggilingan, lalu bertanya mengenai adiknya kepada seseorang yang bernama Donnie. Tetapi ia tidak mengetahuinya. Kemudian Donnie menawarkan apakah mau beli ganja kepada Clay. Clay pun menolaknya dan pergi. Kemudian Donnie kembali ke tempat kerjanya. Sesampainya ia langsung duduk dan menghisap sebatang rokok. Sambil melihat majalah dewasa, Donnie mendengar sesuatu terjatuh di lantai 2 yang ia kira adalah pencuri minyak. Kemudian Donnie mengeceknya dengan membawa palu Thor. Tiba-tiba saja datang Jason dari belakang, langsung menebas lehernya, dan Donnie pun modar. What the fuck? Dude, what the fuck? Lalu Jason menemukan sebuah topeng di sana dan memakainya. Sementara Nolan bersama kekasihnya yang bernama Chelsea sedang asik bermain seluncur yang ditarik dengan perahu. Tiba-tiba saja sebuah busur panah tepat mengenai kepala Nolan sehingga perahunya tidak terkendali dan menabrak Chelsea. Yang ternyata itu adalah perbuatan Jason. Selanjutnya ia pun memburu Chelsea untuk membunuhnya. Dengan melakukan penyelaman, Chelsea telah sampai di bawah dermaga, sementara Jason berada di atasnya, dan golok Jason bersarang tepat di kepala Chelsea. Kembali kepada Clay, akhirnya ia telah sampai di villa tempat Trent dan kawan-kawannya menginap. Kemudian Jenna mempersilahkan masuk. Tidak lama kemudian datang Trent. Karena semenjak bertemu di pom bensin, Trent sangat tidak menyukai Clay. Ia pun mengusirnya. Terlihat Jenna sangat menyukai Clay. Ia pun menemani Clay mencari adiknya Whitney yang telah hilang. Mereka pun sampai di seberang tepi danau Crystal Lake, lalu melewati gapura camp Crystal Lake berada. Kembali di dalam villa, Trent bersama teman-temannya sedang asik melakukan permainan. Yang kalah meminum bir di dalam sepatu. Malam hari pun tiba. Clay bersama Jenna sampai di sebuah rumah tua yang ternyata adalah rumahnya Jason. Lalu mereka berdua masuk ke dalamnya dan pergi dari sana. Dari kejauhan, Clay melihat ada yang datang mendekati mereka. Lalu mereka berdua bersembunyi. Yang ternyata adalah Jason membawa sesosok mayat tanpa kepala. Sialnya tas milik Clay ditemukan Jason, ia pun menghidupkan lampu lalu pergi dari sana. Kemudian Clay bersama Jenna segera pergi menuju villa untuk memberitahu teman-temannya. Sialnya, kaki Jenna keserimpet tali yang terhubung ke sebuah terowongan tempat Whitney disembunyikan. Tidak lama kemudian Jason datang ke dalam terowongan dan melemparkan tas milik Clay di dekat Whitney. Whitney pun menyadari kakaknya sedang mencari dirinya. Alasan Jason tidak membunuh Whitney karena ia mirip dengan wajah ibunya yang terlihat di dalam kalungnya, lalu pergi meninggalkan Whitney sendiri. Sementara Chewie dan Lawrence sedang asik menikmati minuman di dalam villa sambil melihat goyangan Bree yang aduhai. Chewie berusaha mendekati Bree sambil membawa minumannya di gelas yang dibakar. Karena bibirnya kepanasan menyentuh gelas secara tidak sengaja, ia merusak kursi sehingga membuat Trent sangat marah. Kembali kepada Clay dan Jenna, sepertinya mereka tersesat melewati hutan untuk menuju villa. Karena merasa bersalah, Chewie bermaksud memperbaiki kursinya dan mengambil peralatan di dalam gudang dekat dengan villa. Ia pun menemukan sebuah kulkas di dalamnya terdapat minuman alkohol yang sangat mahal.
Payment for being a douchebag. Sementara Lawrence sedang asik menikmati sisa, tidak lama kemudian datang Clay bersama Jenna masuk ke dalam villa, lalu menanyakan keberadaan yang lainnya. Clay pun mencoba menelpon polisi. Singkat waktu, bukannya mengambil perkakas yang dibutuhkan untuk memperbaiki kursi, Chewie malah asyik memainkan yang lainnya di gudang. Dan tiba-tiba saja berdiri Jason di belakangnya, lalu Jason pun membunuhnya. What the? Oh, Sedangkan Trent dan Bree sedang asik main kuda-kudaan di dalam kamar lantai atas. Jenna pun menggedor kamar mereka, tetapi mereka tidak peduli. Tiba-tiba saja lampu di dalam villa pun padam. Bagaikan pahlawan kesiangan, Lawrence mau membawa Chewie yang berada di gudang untuk masuk ke dalam villa. Clay mencoba untuk menahannya agar tidak keluar dari villa. Kemudian Lawrence pun menuju gudang dengan membawa senter dan penggorengan, lalu masuk ke dalam gudang itu. Ia pun menemukan Chewie telah tewas dan digantung. Tiba-tiba saja Jason menyerangnya. Lawrence pun berhasil meloloskan diri darinya. Sialnya, Jason mengambil sebuah kapak lalu melemparkan ke arah Lawrence dan menancap di badan belakangnya. Kemudian Jason pun membunuhnya. Lalu Trent mencoba menelpon polisi, tetapi teleponnya mati. Lalu pergi ke lantai atas untuk mengambil pistol miliknya dan mengambil sebuah senter di sana. Bree menyusul Trent ke lantai atas dan masuk ke dalam sebuah kamar. Tiba-tiba saja Jason sudah berdiri di belakangnya, lalu membekap dan menancapkan tubuh Bree ke tanduk rusa. Bree pun tewas. Tidak lama kemudian polisi pun datang. Sialnya Jason melihat kehadiran polisi itu di sana. Tiba-tiba saja Jason terjun dari atap rumah dengan menggunakan tombak Moskow. Polisi itu pun tewas tertancap matanya di pintu villa. Lalu Clay bersama Jenna naik ke lantai atas dan bertemu dengan Trent di sana. Trent menembakkan pistolnya ke arah pintu. Ternyata yang ia tembak adalah mayat Bree. Mereka pun segera turun dan Trent mencoba kabur dengan mobil polisi. Sialnya Jason melemparkan mayat Bree ke atas mobil dan mereka pun kabur ke dalam hutan. Lalu Clay bersama Jenna pergi menelusuri ke dalam hutan mencari jejak Jason yang pernah mereka lihat pergi ke suatu tempat. Sementara Trent masuk ke dalam hutan seorang diri. Pistolnya sempat terjatuh ke dalam air dan ia dapat menemukannya lalu terus berlari. Akhirnya ia sampai di jalan dan menemukan sebuah mobil melintas. Pengemudi mobil pun melambaikan tangan agar Trent ikut bersamanya. Tetapi ia merasa khawatir. Tiba-tiba saja Jason muncul di belakangnya dan menusuk Trent dengan goloknya. Lalu menancapkan tubuh Trent di besi mobil. Kembali kepada Clay dan Jenna. Mereka telah sampai di rumah Jason yang ternyata terowongan bawah tanah tempat Whitney ditahan berada di bawah rumah itu. Kemudian Clay membuka pintu menuju terowongan dan menelusurinya bersama Jenna. Dan akhirnya Clay menemukan Whitney di sana. Lalu membukakan rantai yang mengikat tangan dan kakinya, lalu mereka pun pergi. Tidak lama kemudian Jason pun datang dan tidak menemukan Whitney di tempatnya, lalu mengejar mereka. Sialnya, Jenna terkena tusuk oleh golok Jason di dada. Kini tersisa Clay dan adiknya Whitney. Mereka berdua melarikan diri. Sialnya, Jason menemukan mereka berdua di pintu keluar. Menangkap Clay lalu menjedotkan kepalanya ke atas kaca. Lalu mengejar Whitney. Whitney pun bersembunyi dan menendangnya, lalu naik ke atap dan pergi. Untungnya Clay masih tersadar. Lalu mereka berdua bersembunyi di sebuah rumah. Sialnya, lagi-lagi Jason menemukan Clay kembali. Clay mencoba melawan Jason. Sebuah mesin giling menyala, lalu Jason mau memasukkan kepala Clay ke dalamnya. Kemudian, Whitney menunjukkan kalung yang ada foto ibunya kepada Jason. Jason pun melemparkan Clay dan terdiam. Dengan segera Clay mengalungkan rantai di leher Jason dengan dibantu Whitney. Lalu Whitney pun melemparkan rantai tersebut ke dalam mesin giling. Kemudian menusuk dengan golok dan Jason pun tergiling. Sampai di sini film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa kembali.